PNM, yes. PNM Mekar Gedung Tuban, yes, yes, yes. Mbak Maya, yakin bisa, pasti bisa. Salah orang, gak usah neko-neko menyentuh. PNM, PNM Mekar Gedung Tuban, Mbak Maya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kecamatan Gedung Tuban, Bapak Rajiman SIP MSI. Yang kami hormati Kepala Area PNM Mekar Kabupaten Blora. Yang kami hormati Kepala Unit Mekar Kecamatan Gedung Tuban. Yang kami hormati pemateri kita di hari ini, Bapak Parjono. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selamat datang di acara seminar membina dan memberdaya atau lebih dikenal dengan Mbak Maya yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 24 Februari 2025 di Pendopo Kecamatan Gedung Tuban. Puji syukur kehadirat Allah kita selalu panjatkan karena limpahan dan berkahnya sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murdani yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dirangkai dengan menyanyikan jingle PNM. Kepada Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
gemilang. Bermodalan nasional madani, membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, saling bahu-membahu mengembangkan ekonomi. Sukses yang datang harus diraih dengan kerja yang keras. Sing-singkan lengan, capai harapan ekonomi kerakyatan. Bermodalan nasional madani, membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Bermodalan nasional madani, membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Kita bersama menuju sejahtera. Permodalan Nasional Madani, terpercaya membangun bangsa. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Kita lanjut ke acara berikutnya, namun sebelum kita mulai, sebagai insan yang beriman akan lebih baiknya untuk kita mengawali semua kegiatan kita dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Kusmini. Kepada Ibu Kusmini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Kami akan membimbing doa dengan membacakan secara Islam, dan untuk yang non-muslim mohon menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami berkumpul dalam acara seminar PNM Mekar yang bertema Membina Memberdaya, atau yang disingkat dengan Mbak Maya. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kami semua, terutama dalam mengembangkan kapasitas usaha dan memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah setiap langkah kami dalam memimpin usaha. Jadikanlah acara ini sebagai wadah untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Bantulah kami untuk bisa menerapkan ilmu yang kami peroleh di hari ini dengan penuh keberkahan. Dan mudahkanlah kami dalam meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kelancaran dan keberhasilan dalam acara seminar ini. Lindungilah kami dari segala gangguan dan hambatan, serta jadikanlah acara ini sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara berikutnya adalah sambutan pertama. Sambutan dari Kepala Kecamatan Kedung Tuban, Bapak
Rajiman SIP MSI, kepada Bapak Rajiman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan PNM Kabupaten Blora. Kabupaten Blora atau Blora ya, Kabupaten Blora. Pak Zainal. Yang kami hormati pimpinan PNM Mekar Kecamatan Kedungtuban, Mbak Yuni. Yang kami hormati pemateri Pak Suparno ya. Yang kami hormati kayak ibu-ibu semua ini, ibu-ibu peserta Mbak Maya membina dan berdaya. Dan kebetulan panjenengan ini rata-rata ketua kelompok ya. Iya, sekecamatan Kedungtuban yang kami hormati, kami banggakan sekaligus kami selaku camat menyayangi panjenengan. Boleh ya disayangi ya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terima kasih kegiatan pada siang hari ini di pendopo kecamatan. Menurut perasaan saya pernah mengikuti kegiatan PNM itu 3 kali ini ya. 3 kali dulu pernah di 4 kali ya, di Panolan di rumahnya Mas Iim. Bapak Ibu dan Ibu-ibu utamanya yang nasabah ya. Nasabah yang dari PNM luar biasa ini panjenengan. Sejauh ini yang kami perhatikan, kita lihat, kita amati. Jadi sistem yang jenengan bangun, kebersamaan yang jenengan bangun, insya Allah lah tetap semakin kuat. Kita tahu bahwa di banyak gempuran ya, gempuran kompetitor. Mohon maaf ini bukan kompetitor sih, ya tepatnya berkolaborasi lah ya antara, mohon maaf mungkin koperasi yang ada di Kecamatan Kedungtuban atau lembaga keuangan lain, ada BUMDesma yang dulu PNPN. Ini bisa berjalan. Jadi misalkan, mohon maaf ibu-ibu, ketika panjenengan menerima kucuran dari PNM, ya tentu ini penambah modal. Bukan kucuran ini untuk bayar utang ke tempat lain. Ngerti nggih? Ya, saya berkeyakinan untuk PNM seperti itu. Dan menurut cerita, mohon maaf Pak Zainal, ini jadi menurut cerita ini baru aja saya dengar. Jadi teman-teman PNM Mekar ini luar biasa, telaten nih, sabari nek ngomong ibu-ibu ini. Ibunya seperti itu. Misalkan ke tempat ibu orang ketemu dinani sak tekane. Ibunya seperti itu. Saking telatennya, saking sabari gitu. Dan ini Pak Zainal ya menguatkan. Nah, ini salah satu barangkali ketika bertemu, paling tidak bertemu itu sudah berhasil. Soal mohon maaf barangkali ngapunten nggih, jenenge angsuran kadang ya sok ya Mbak. Sok tertunda gitu ya? Ada ya. Dan itu hal yang wajar, normal. Untuk utang itu seperti itu. Memang keadaan kalau terpaksa mau gimana lagi ya. Tapi saya berkeyakinan tadi loh, jadi kelompok PNM ini, ya bener ya, Mekar ini komitmennya luar biasa, ya. Artinya orang koyok neng gone nun sewu TikTok, sing ngapunten, karena apa udah pecet ya, mosok ditagih malah sing noakeh di aniaya ya, akeh semono ya saiki, sing ditagih ki luwih keren. Ya, tetap kalau saya melihat wajah panjenengan tidak seperti itulah ya, tidak seperti itu. Paling minimal mesem lah nih ketemu mesem. Ya, mohon maaf tadi saya sudah komunikasi dengan Mbak Ayuning dan Pak Zainal. Berapa kok kelompok di Kecamatan Kedungtuban? Ternyata 200 kelompok lebih. Padahal 200 itu terdiri dari 15 sampai 30 orang. Nah, satu kelompok panjenengan selaku ketua ini ngomong sekian itu, dinamikanya kan macam-macam juga ya Bu ya. Iya, akeh kesele apa akeh gembirane saya ketua itu. Hah?
Kadang ya, jangan terlalu sering lah. Iya, kadang ya. Soalnya apa? Ngapunten, aku karo bojone rada anu terusan malah emosine ning gone kelompok gitu. Oke, enggak apa-apa, tapi ya artinya bisa dikendalikan lah ini dalam rangka apa? Menguatkan kebersamaan. Ngaten nggih, memang kita sadar Pak Parno, Mas Zainal, kita harus menyadari sekarang ini fenomena emak-emak itu lebih dominan daripada laki-laki. Bayangkan ya ketika bojoku nek njaluk duit ya karo sing lanang mesti ya sadeg saknya duit. Atau berarti ketoke sing lanang entuk duit ya. Sing wedok mesti ngerti gitu loh, mesti ngerti. Dan jalur mesti kabeh gitu. Jalur kabeh ora oleh kesimpen. Suatu uangnya suami otomatis uangnya istri uang istri sendiri. Ketika sing laki minta cara mono 50.000 kanggo ngopi ya iku wis dihitung utang ya iya mboten sampeyan hitung utang to apa ngopi 50 ngopi 20.000 wis cukup itu udah dibalekna sesuk itu. Iya, mama ngoten niku nggih. Nggih napa mboten? Nggih ngapunten supaya saya lebih mengenal panjenengan barangkali saya pengen minimal ngecek per desa lah ya. Per desa kersane saya hafal. Apalagi nih kepanggih jenengan dimanapun monggo disapa saya ini kadang nek ketemu jenengan 1-2 kali kadang saya lupa ya. Enggak ketemu kan tidak harus saya misalkan saya itu kan gemar juga wis kegiatan macam-macam lah saya sok ngopi sok ya wis ning warung ngono yo lah ketemu silakan untuk Pak ini saya anggota Mekar jadi saya bisa membayangkan juga punya usaha ngeten-ngeten siapa tahu juga mohon maaf ini saya medsosnya rada jalan TikTok, Facebook ya. Nek ketemu misal usaha ini apa tak tilihi lah ya masuk ke TikTok saya tak tawake ke yang lain. Contoh misalkan ini contoh. Ada pabrik tahu yang di mana itu? Di Tanjung ya. Saya ke sana terus tak masukkan di Facebook. Alhamdulillah ketika saya dolan mulai saya dikaisak resek ya. Enggak artinya saya melihat di sana walaupun mohon maaf waktu itu beliau pernah korban kebakaran ya ternyata bucketnya cepat sekali gitu loh dan pangsa pasarnya tidak hanya satu kecamatan udah kecamatan yang lain tur anak buah oke enten sing masarke tahu yang di pulau mana Tanjung ada dan tidak betul kan nggih? Oh betul. Nggih niki kula tak ngecek jenengan satu persatu. Enggak apa-apa Mas, rada suwi sithik ya. Kepagi mak-mak iki lho. Pertama yang dari kalian ada enggak ini? Enggak ada. Landian 1 2 Landiannya pundi? Pilang Landian. Pak Lurah. Dekatnya Pak Lurah, ada tebun-tebunan ya. Oh, tebune Bu Camat itu. Kemudian Ngrau. 1 2 3. Kemudian Sogo. 1 2. Kantin guri orang dhuwur-dhuwur yang ngacung. 3. Kemudian Kedung Tuban. 1 2 3 4 5. Galuk enggak ada ya? Oh jauh ya. Kemudian Baju 1 sendirian satu kelompok yang hadir ya. Tanjung Pulau enggak ada. Padung banyak di sini ya. Tahu lah paling banyak ada 7-8. Oh itu belum semua ya. Wah, saya kemarin ngopi di Sadaan. Saya kemarin ngopinya di Sadaan, perso nggih, Sadaan dekat SMPNU sing itu. Iya, ngopi saya di situ.
Orang kapagi jenengan tapi ibu-ibu jarang ya. Jadi ibu-ibu semua terima kasih. Saya pengen sebelum mengakhiri menguji konsentrasi jenengan. Ya. Ingat, perhatikan ya. Perhatikan, ikuti yang saya katakan. Ya. Ikuti yang saya katakan. Oke. Ya. Ayo mulai ya, pegang kepala, ayo semua, pegang kuping, pegang hidung. Ya ini kebetulan hidung saya rada mancung jari ini. Pegang apa, dagu, pegang telinga, ayo pegang telinga. Pegang kepala, pegang mata, pegang dagu, pegang hidung, pegang dahi, pegang telinga, pegang dahi, pegang telinga, pegang hidung. Ya, terima kasih. Mohon maaf, itu hanya menguji panjenengan biar nanti lebih konsentrasi bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Okay? Jadi setiap kegiatan, apalagi nanti yang disampaikan oleh Pak Parjono, nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan di usaha ini panjenengan. Sekarang itu marketing itu penting. Mumpung ono medsos, silahkan bermedsos, tidak dilarang. Saya setiap kali ada kegiatan, ada kesempatan timbang nganggur ya mengunggah kegiatan. Walaupun kadang mengunggah hanya wajah tok. Biar daripada jenuh. Artinya biar banyak dikenal oleh orang dan saya juga mengenal banyak orang. Ya, saya berdoa ibu-ibu, mbak-mbak, mak-mak semua ini semoga usaha yang digeluti, kegiatan yang digeluti akan membawa berkah dan meningkatkan rezeki panjenengan, jadi tidak tergantung pada suami. Saya berkeyakinan walaupun duitnya oke tetap yo saya jalur suami. Nggih lah. Sudah apa-apa, itu wajar karena kewajiban suami juga menafkahi istri. Ngaten nggih? Begitu yang dapat kami sampaikan. Bahwa bilih tonton kirangipun nyawun pangapunten. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. PNM mantap le. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Bapak Rajiman, Bapak Jaman Kedua. Terima kasih Bapak Rajiman SIB MSI. Kemudian kita lanjut ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala PNM Mekar Kabupaten Blora kepada Bapak Zainal. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Pak Rajiman. Yang kami hormati juga Pak Parjono selaku pemateri untuk acara hari ini. Dan kami hormati juga Mbak Yuning selaku Kepala Unit PNM Mekar di Kedung Tuban. Dan kami banggakan dari Ketua Kelompok PNM Mekar yang kami undang hari ini. Di sini saya mewakili dari PNM selaku Kepala Area Wilayah Blora. Di sini saya sangat bangga sekali ya Bu, karena tujuan kami yang kami undang itu adalah nasabah atau ketua kelompok yang luar biasa, yang kami anggap kemampuan bayarnya bagus, kehadiran di kelompoknya juga bagus, makanya kita apresiasi seperti ini, seperti itu. Dan tadi dan untuk PNM sendiri sudah memakai
aplikasi itu apa namanya digital. Tadi sempat disinggung Pak Camat G. Jadi di kami juga ada namanya aplikasi untuk jualan online, marketplace-nya namanya PNM Digi. Jadi nanti mungkin ibu-ibu semuanya yang penasaran bagaimana caranya dagangannya mau diupload, kami sudah sediakan tempatnya seperti itu. Di Facebook juga bisa, di aplikasi kita juga bisa. Isinya itu nasabah seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah masuk di aplikasi itu, jenengan bisa jualan di dalamnya seperti itu. Karena kalau seluruh Indonesia nasabah kami itu sudah sebanyak 18 juta nasabah seluruh Indonesia seperti itu, guys. Dan di sini pun juga program Ramadan ya, ibu-ibu biasanya nunggu program Ramadan ya. Nasabah baru-baru nanti yang mau daftar ya, monggo silakan. Karena nanti pinjaman kita kalau nasabah baru untuk program Ramadan dari 3 sampai 5 juta bisa kami proses. Jadi nanti setelah hari ini kumpulan tambah ilmunya ya, tambah ilmu nanti dijelaskan, dan kami harapkan ke depan nanti ibu-ibu semua bisa untuk datang di kumpulan, membayarnya rutin, absen ya. Karena bulan kemarin ada nasabah kami absennya yang bagus, alhamdulillah selama periode 2024 itu mendapatkan poin absen dan pembayaran karena dia ketua kelompok mendapatkan reward umroh gratis. Desember kemarin sudah berangkat. Jadi umrohnya itu sudah plus sangu ya Bu ya, gitu. Sudah diberi sangu terus umroh. Sama juga kemarin juga ada nasabah kami yang dapat emas batangan seberat 2 gram. Seperti itu. Jadi nanti biar ibu-ibunya absennya bagus, hadir kumpulan, membayar kelompoknya dikelola dengan baik. Mohon mawon nanti karena cukup dari saya, dan hari ini saya nyatakan untuk acara Mbak Maya hari ini dinyatakan dibuka. Oke. Selanjutnya saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf supaya nanti setelah ini bisa ke pematerinya langsung Pak Jono ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jenderal kami mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara ini, yaitu seminar dengan tema membina dan mempercaya, atau lebih dikenal dengan Mbak Maya. Silakan nanti materi disimak benar-benar, nanti diresapi panjang lebarnya, karena itu ada hadiahnya. Kita sambut Bapak Parjono, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Camat Kependudukan, Bapak Rajiman SID MSD, yang kami hormati Bapak Zainal selaku Kepala Karya PNM Mekar Dure, kemudian yang kami hormati Bu Yuni, Kepala Unit Mekar Kependudukan, kemudian yang kami hormati juga ibu-ibu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya berdiri ya. Kelihatannya kok masih belum semangat gitu. Biarnya diulang itu belum gitu. Sambil duduk tidak apa-apa. Tapi nanti ini ada yang saya ganti. Nanti kalau saya menyebutkan PN, yes, PN, yes, gitu ya. PN Mekar Kependudukan, yes, yes, yes. Mbak Maya pasti bisa, yakin bisa, gitu ya. Mbak Maya pasti bisa, yakin bisa, gitu ya. PN, yes. PN, yes. PN, yes. PN Mekar Kependudukan, yes, yes, yes. Mbak Maya yakin bisa, pasti bisa.
jika di sela-sela saya mengisi materi atau membicarakan materi, jika saya teriak yel PNM langsung dijawab ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Parjono, atau seperti yang disampaikan Mas MC tadi, kalau di kelompok atau di komunitas itu saya sering dipanggil Om John, tapi bukan Om ya, banter loh ya, Om John, Omnya sekali maunya, Om berkesan itu begitu. Saya berasal dari Blora Utara, Kecamatan Bogorjo. Ada yang sudah pernah ke sana? Lewat? Ada yang pernah kenangan? Kalau kenangan itu biasanya lewatnya Bogorjo. Dan alhamdulillah saya hari ini diberikan kesempatan oleh PNM untuk sharing ketemu jenengan yang luar biasa, wajahnya ceria-ceria, cantik-cantik meskipun ada yang belum sarapan gitu. Tapi tetap semangat ya gue. PNM, PNM terbutuhkan, gak ayam, yang bisa pasti bisa. Nah, sedangkan untuk hari ini saya diminta untuk sharing ada 3 materi, lumayan banyak tapi waktunya singkat. Nanti paling cuma sampai jam 15 atau jam 3 suruh saja. Takut? Takut? Pulang sebelumnya sebelum. Yang pertama, leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, literasi keuangan. Kemudian yang ketiga, communication skill training atau pelatihan komunikasi. Ngomong-ngomong ini dipelajari. Pada jenengan ngomong ini kuitan gitu. Ngomong kencang gitu. Ahli sholawat semua, mafia sholawat katanya kan tadi. Nah, langsung lanjut ke materi pertama, yaitu leadership training atau pelatihan kepemimpinan di acara Membina Memberdaya Mbak Maya tahun 2025. Jenengan sudah mengikuti pelatihan Mbak Maya ini sudah berapa kali Bu? Berkali-kali nggih. Alhamdulillah, saya yakin ilmunya sudah banyak banget. Nggih diterapkan semua napa mboten Bu? Napa bar nggih langsung bablas? Maklum soalnya sing dipikirke mboten namung sinau nggih Bu nggih. Mikirke umbah-umbah, isa-isa, korah-korah, masak, macak, mana. Tidak apa-apa. Lanjut. Apa sih arti kepemimpinan itu atau leadership? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau memotivasi dan membimbing individu, kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin yang efektif itu mampu memberikan visi yang jelas, mengambil keputusan strategis, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi timnya. Jenengan ini kenapa kok dilatih seperti ini? Karena jenengan itu ketua kelompok, ngurusi tiang kathah niku kan nggih mboten gampil nggih Bu. Ada yang anggotanya 30. Masya Allah, luar biasa. Nggih gampil Bu nek ngurusi tiang samonten kathah niku. Alhamdulillah, berarti jenengan sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, untuk selanjutnya, sebagai seorang wanita, jenengan ini tak lihat usianya kok di bawah 17 deh. Saya yakin sudah kalau usia di bawah 17 niku mungkin dulu ini 17 dibalik maksudnya gitu. Dulu sudah mengalami era kegelapan. Nanti tahun jenengan mengalami era kegelapan, waktu itu belum ada listrik. Loh, ada yang tidak mengalami, yang usia-usia 70-an, lahir di tahun 70-an, saya kira mungkin ada yang pernah mengalami belum ada listrik mungkin. Sudah gitu nonton TV ini hitam putih. Yang ditonton apa Bu? Ketoprak sayembara. Barang wis ape bar ketoprake akine entek, otak mendut. Kudu ngantem ya Bu.
karo TV-ne niku wau. Lah nek yang zaman sekarang sudah enggak ada seperti itu. Sekarang sudah serba enak, serba canggih. Jadi jenengan lihat TV dari HP saja sudah bisa. Makanya bagi jenengan yang usianya seusia saya, kelahiran tahun 70-an juga harus mampu memahami perubahan zaman. Seperti sekarang dunia itu sudah berubah dan pemimpin juga dapat mulai memimpin dengan berbagai perannya. Feminis vs perempuan yang memimpin atau menjadi pemimpin. Nah, apa sih perbedaan feminis, perempuan yang feminis dan perempuan yang pemimpin? Itu ada sangat sangat perbedaannya sangat signifikan. Kalau seorang yang feminis atau perempuan yang feminis itu seseorang yang memperjuangkan kesetaraan gender, menentang ketidakadilan terhadap perempuan dan mengupayakan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau feminis ini belum tentu seorang pemimpin. Nah, ini contohnya siapa yang memperjuangkan kesetaraan gender? Ada yang tahu contohnya siapa? Siapa? Cut Nyak-Din. Ada lagi Ibu kita Kartini. Itu salah satu tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender, menentang ketidakadilan terhadap perempuan dan mengupayakan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi beliau memang bukan pemimpin, tetapi beliau bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat juga karena efek dari perempuan yang feminis ini tadi. Sedangkan pemimpin perempuan itu merujuk pada perempuan yang memegang posisi kepemimpinan, baik itu di bidang dunia politik, pendidikan ataupun masyarakat seperti jenengan ini. Meskipun jenengan tidak seorang yang feminis atau memperjuangkan kesetaraan gender, tapi jenengan dapat efek dari perjuangannya seseorang yang feminis ini, jenengan bisa jadi seorang pemimpin gitu. Meskipun kadang perjuangan seorang pemimpin perempuan itu juga tidak mudah gitu. Kadang-kadang kan diragukan kemampuannya gitu. Mosok iso mimpin mau koyo ngono kan. Wong wedok pengganu bomba nek kon mimpin nang ngaten nggih. Padahal aja aja diremehno wong sing pengganu mbah-mbah isa-isa korah-korah. Lah nggih. Bisa segalanya, multi talent kalau perempuan itu nggih. Cobi bapak-bapak kan gendong 9 bulan untuk wata ora Bu. Tapi kalau ibu-ibu wis gendong 9 bulan melahirkan, habis itu nanti masih gendong sambil kesakitan habis melahirkan. Engko kok ngenteni bojone 5 menit wis embuh sambat ora karo-karo nang nggih Bu. Beda dengan perempuan luar biasa. Makanya aku mau dadi wong wedok Bu. Mergo dadi wong wedok ki abot, penak dadi wong lanang, isone maido. Gitu. Nah, memang itu tadi tugas seorang perempuan salah satunya meyakinkan bahwa kita itu perempuan itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi perempuan yang menjadi seorang pemimpin jenengan sebagai ketua kelompok juga harus memiliki rekening trust atau kepercayaan atau mampu dipercaya. Gitu. Bisa menyampaikan ide-ide, gagasan dan bisa fokus pada tujuan bersama atau tujuan kelompok panjenengan. Sebagai ketua kelompok jenengan tahu tujuan bersama nih kelompoknya mekar jenengan ini nopo? Ada yang tahu mboten? Kira-kira sudah tujuannya jadi jenengan gawe kelompok mekar niki nopo to? Membangun ekonomi keluarga sejahtera. Tujuannya membangun kelompok mekar jenengan niki anggota PNM Mekar. Tujuannya apa? Membangun ekonomi keluarga sejahtera. Diperjuangkan sampai sejahtera ekonomi keluarganya. Jangan menyerah gitu sih. Makanya jenengan kenapa dihadirkan di sini supaya jiwa kepemimpinan jenengan itu tumbuh, nanti bisa mengkoordinasikan dengan anggota-anggota jenengan sehingga jenengan bisa mencapai tujuannya tadi supaya anggotanya jenengan juga bisa sejahtera ekonomi keluarganya gitu. Nah, ada yang tahu kira-kira ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kepemimpinan? Itu saya rangkum ada 11.
Kira-kira apa saja cirinya orang yang memiliki jiwa kepemimpinan? Apa? Tegas. Ada yang lain lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Disiplin. Terus ada? Berarti jenengan ini yang ngomong ini berarti sudah memiliki jiwa kepemimpinan, karena sudah tahu arti jiwa kepemimpinan. Tapi ini akan kita bedah satu persatu, kira-kira jenengan ini punya nggak jiwa kepemimpinan seperti yang dicontohkan di materi ini. Yang pertama, visioner, atau memiliki visi yang jelas dan mampu menetapkan tujuan strategis untuk masa depan kelompoknya ataupun organisasinya gitu. Jadi seorang pemimpin jenengan harus memiliki visi, Bu. Cita-cita besar. Jadi cita-cita besar jenengan apa? Membangun ekonomi keluarga sejahtera. Ini cita-cita besar jenengan. Jadi jangan sampai cita-cita ini tidak terwujud, dan harus terwujud, dan ada perkembangan dari hari ke hari. Jenengan ikut anggota Mekar sudah berapa tahun, Bu? 3 tahun? 5 tahun? Kira-kira sudah ada peningkatan dari peningkatan utangnya? Meningkat ya? Berarti jenengan sudah dipercaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu. Jadi jenengan sudah mampu meningkatkan ekonomi keluarga, meskipun namanya pertumbuhan itu nggak harus besar, dari sedikit demi sedikit gitu. Kemudian yang kedua, komunikatif. Jadi jenengan seorang ketua kelompok juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggotanya. Jenengan nggih sering komunikatif kali anggotanya, mboten, Bu? Napa ngomong sekedar nyeneni anggotane tok sing kirane ora bayar-bayar? Mboten nggih. Nek misalnya ana anggotane sing kesulitan nggih dikasih solusi. Syukur-syukur iso mutangi, nyolol yu nggo bayar. Wonten sing ngaten? Wonten sing anggotane mlayu barang. Rak tekor jenengan. Mboten nggih. Tanggung renteng nggih ditanggung bersama-sama yang lainnya nggih. Ya nanti dibicarakan dengan mbak-mbak mekarnya, pasti kan nanti ada solusi. Jadi jenengan ini sudah mulai dua jiwa kepemimpinan. Yang pertama visioner, yang kedua komunikatif. Kemudian yang ketiga integritas, rekening trust, menjunjung tinggi kejujuran dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jenengan nggih sesuai mboten, Bu, napa sing jenengan omongke kali sing dilakoni? Sesuai nggih? Nek tak lihat ini orangnya jujur dan konsisten. Apa sing diomongno ya kuwi apa sing dilakoni. Benten kali tiyang kene kula Bu kadang sing diomongno A, sing dilakoni B. Nek mriki mboten wonten ketinggalan. Nek delok wajahe niki orang-orang yang jujur dan amanah. Betul. Karena yang datang di sini adalah orang-orang terbaik. Gitu nggih. Luar biasa. Nah, ini berarti jenengan sudah punya 3 jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keempat, empati. Jadi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu biasanya memiliki empati yang tinggi kepada orang lain. Gitu. Misalnya nek ana anggotane susah, kira-kira malah susah apa malah seneng, Bu? Nggih wonten sing malah seneng ngaten iki. Wonten nggih? Berarti ya ora nggonku tok nek ngono. Kadang-kadang nek nggonku yo ngono ana cara ana anake carane anake anggotane sing roro enggak dapat musibah, misalnya kecelakaan jatuh atau apa. Kadang-kadang nek tenggene kula ngaten syukur nggih, Bu. Syukur oleh Pak motor aname banter ngono gen kapok ra gini. Gitu nek di sini kelihatannya enggak lah, tetep nah yu masyaallah yu ya sing hati-hati sing sabar ya yu. Ra ngaten teng mriki ngaten kelihatannya nggih. Nggih. Lho nggih kok ketinggalan abot men toh. Nggih, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki empati atau saake kali anggotanya. Mama berusaha merasakan kesusahan orang lain. Itu bukan hanya merasakan kesenangan orang lain. Empati itu bukan merasakan kesusahan, tapi merasakan kesenangan orang lain. Misalnya tonggone jenengan roro kok tuku
mobil anyar kira-kira jenengan melok seneng apa melok susah Bu? Alhamdulillah. Nek ngene kula niku Bu, nek wonten tiyang tanggane enak tumbas mobil niku susah Bu. Ternyata mriki alhamdulillah orangnya baik-baik luar biasa. Itu jadi harus memiliki empati, harus memiliki misalnya nek anggotane jenengan orang ndang dino iki sambat, Bu, aku dino iki ndang ora ndek beras Bu, ini anak aku rumah masak anakku niki cek lesu Bu, ini piye Bu? Kowe iso ngasih solusi apa ora Bu? Lah nek misalnya wonten anggotane jenengan sambat ngaten pripun cara jenengan? Nggih tau kok berarti paringi dibantu nggih. Lah tiba-tiba jenengan berasnya kalek sak gelas pripun Bu niki? Bu. Lah nggih. Lah iya jenengan apa bantu berasnya kalek sak gelas kok dikene sampean sing ora mangan. Pripun iki? Solusinya pripun Bu? Nggih tetep dikasih empati, dikasih apa ya? Dikasih solusi. Ngeten lho Bu. Lah ya Bu mari aku piye ya Bu beras kok karena sak gelas ya Bu jan aku ya pengen banget nulung kowe Bu, pengen ngekek kowe Bu. Tapi yo piye meneh berasku kalau sak gelas. Ayo Bu utang-utang karo Bu Camat Bu bareng-bareng. Ngoten nggih. Dadi misalnya jenengan asline ya butuh pengen golek utangan beras. Mergo urung ana kancane ternyata ana kancane sing ora ndek beras ngajak utangan bareng-bareng. Itu namanya sudah menjadi solusi. Gitu. Jadi jenengan sudah memiliki 4 jiwa kepemimpinan. Kemudian yang kelima, pengambil keputusan. Jadi seorang ketua kelompok itu harus berani mengambil keputusan di saat terjadi deadlock atau terjadi perdebatan di antara anggota kelompoknya. Gitu ya. Jadi misalnya jenengan kan pas kebetulan kok ono dana luwih ning anggota mekar, misalnya anggotanya kan sering ketemuan tiba-tiba untuk rezeki dananya doa kakek, terus merencanakan rekreasi, apa ziarah, misalnya Bu, siji misalnya Bu, ayo ziarah neng Mekah Bu, siji ngajak Bu, ayo rekreasi neng Eropa Bu, siji Bu, ayo rekreasi neng Amerika ya Bu, siji Bu, ayo rekreasi neng Inggris Bu. Lah, jenengan sebagai ketua kelompok kan harus berani apa ya mengambil keputusan gitu, jangan bingung lagi siji ngajak neng Mekah, siji ngajak neng Inggris, siji ngajak neng Jepang, siji ngajak neng Eropa. Nah jenengan berani mengambil keputusan Bu ngene lho Bu, mari yo piye yo Bu, ape poso bareng aja ada Bu, ayo rekreasi neng Noyo Gimbal gitu. Jadi harus berani mengambil keputusan. Akhirnya apa? Akhirnya yang digugukan tetap ketua nih, gitu. Jadi ya wes jadi akhirnya neng Noyo Gimbal. Dan jika terjadi apa ya? Terjadi hal yang tidak diinginkan ya tetap nanti keputusan tidak akan menjadi tanggung jawab jenengan, meskipun sebetulnya di sini seorang ketua kelompok itu harus bertanggung jawab atas hasil keputusannya. Tapi biasanya kalau jenengan komunikatif atau sering dibicarakan secara musyawarah, anggota biasanya ikut mendukung, membackup jenengan gitu. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan memotivasi. Jadi sebagai ketua kelompok jenengan harus menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jenengan nih misalnya wonten anggotanya yang punya potensi, jenengan arahkan, jenengan dorong supaya berhasil atau supaya maju atau jenengan ganduli didorong ya harus didorong. Misalnya nih jenengan punya anggota yang pintar joget-joget, Bu, kowe balik joget-joget ngono Bu, mbok like ning TikTok seperti untuk saweran akhir kenal Bu. Gitu harus didorong. Karena itu seorang sekarang kan lagi tren itu ya. Joget-joget gitu, ada yang sawerannya sampai 1,5 juta, ada yang 100.000, ada yang 300.000. Siapa tahu ada rezeki, saya tahu jadi jalan rezekinya di situ kan kita nggak tahu. Jadi kita dorong supaya berkembang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan keahliannya. Itu jangan terus digandung Bu, ada Pak Wong Beto juga tuh timati wong ora pantes, jangan gitu deh. Jangan kendon-kendon nih, siapa tahu itu bisa cari jalan apa, jalan rezekinya kan kita nggak tahu.
Kemudian misalnya ada anggota jenengan yang pinter masak, pinter nggawe jajanan, ya didorong, Bu, aku pinter nggawe jajanan ini, jadi aku ya pengen adol, tak adol piye carane ya. Lha terus dikasih, "Loh, iya Bu, tak icipane lah keripike rasane piye kan gitu." Loh, enak ngene Bu, iki dipesi 1000-an apa 2000-an iki laris Bu. Nah, iki kasih dorongan semangat seperti itu. Jangan terusan Bu, panganan apa le Bu, sing butuh tuku ya sapa le ngono le Bu, jangan seperti itu gitu. Tetap harus dikasih motivasi, dikasih semangat gitu. Jadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan mampu memotivasi. Berarti jenengan sudah memiliki 6 jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, adaptif dan inovatif. Jadi seorang pemimpin itu fleksibel dalam menghadapi perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Jadi ada ide-ide dari anggotanya yang sekiranya membangun, ya ngapain tidak diterima, dicoba kan nggak ada masalah. Apalagi kalau itu untuk kepentingan bersama, bisa meningkatkan ekonomi keluarga sejahtera. Ya tetap harus terbuka terhadap ide-ide anggotanya. Itu salah satu seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedelapan, percaya diri. Jenengan percaya diri mboten Bu? Percaya diri harus. Sebagai ketua kelompok harus percaya diri dan yakin, gitu nggih. Yakin bahwa jenengan pasti bisa menuju ekonomi keluarga sejahtera. Karena itu cita-cita mulia jenengan, cita-cita mulia keluarga. Jenengan ini termasuk Menteri Keuangan nggih. Karena apa jenengan sing nyekel keuangan keluarga. Sehingga keuangan keluarga ini jenengan apa suamine? Nah, berarti jenengan itu Menteri Keuangan. Gitu Bu. Sekaligus sebagai Menteri Kebudayaan, ngerangkep Bu. Terus Menteri Perekonomian ini juga jenengan rangkep nih. Jadi jenengan ini luar biasa. Jadi jenengan harus pede, harus percaya diri, harus yakin pasti bisa. Gitu. Jadi seperti slogannya Mbak Maya, yakin bisa, pasti bisa. Mbak Maya, yakin bisa, pasti bisa. Nah itu, jadi seorang perempuan yang hebat harus pasti bisa, yakin bisa gitu. Nah selanjutnya yang ke-9, memiliki ketekunan yang kuat gitu. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu tekun, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menyelesaikan tantangan meskipun menghadapi rintangan yang berat. Jenengan nggih gampang menyerah napa tekun Bu? Pantang menyerah nggih, jiwa pejuang nggih. Jadi di tempat saya itu wanitanya juga luar biasa Bu, tekun-tekun. Kalau di tempat saya itu hari gini ibu-ibunya setelah selesai masak itu dia tekun-tekun Bu ngeramal. Tekun ngeramal terusan sore ini tombol nomor. Padahal menunggu ya ora tau oleh Bu, tapi itu ditekuni terus gitu. Jadi tekunnya itu tapi tekunnya yang negatif, jangan ditiru ya. Jadi kalau di sini kayaknya enggak. Tetap kalau yang di sini ini orangnya enggak ada yang seperti itu. Tekunnya tekun yang baik, tekunnya yang tekun berusaha, bekerja keras, bekerja dengan positif, gitu guys. Kemudian yang ke-10, kemampuan kolaborasi dan menggerakkan tim. Jadi mampu membangun kerjasama yang solid dan memimpin tim secara efektif. Jadi jenengan kudu iso nggerakke tim jenengan secara efektif. Wonten sing daleme deket kecamatan sini ketuanya. Ada yang dekat-dekat sekitar sini. Ada nggih? Enggak ada. Nah, misalnya ini kan ada acara di pendopo. Bu, mbok pendopo tirsi le Bu sesuk ana acara penak mekar. Nek kita resik kan yo penak disawang wong Jawa pantes. Nah, itu misalnya gerakan seperti itu. Tapi itu sebetulnya bahasanya seorang pemimpin tapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tapi kalau pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan tidak seperti itu. Cara mengkolaborasi, cara menggerakkannya. Tetapi Bu,
sesuk kan arep ono acara ning PNM Mekar ning pendopo kecamatan. Ayo Bu do diresi Bu, gen ketok apik, gen ketok pantes, nek ketok resik kan ya awake dhewe sing kena apike. Nah, seperti itu. Jadi mengajak ayo bukan menyuruh. Itu seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jenengan juga harus seperti itu kepada anggotanya. Jangan menyuruh-nyuruh aja tapi mengajak supaya orang enak mendengarkan. Lagi jadi ketua yang perintah yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai jenengan menjadi seorang pemimpin yang otoriter atau menjadi seorang pemimpin yang apa gitu. Lagi jadi ketua terusan sampai naik perintahin receh kan ini. Jadi harus mengajak, pandai menggerakkan gitu. Kemudian pengelolaan fokus. Jadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya itu fokus dan totalitas. Itu nih. Jenengan nggih fokus mboten Bu kangge membina ekonomi keluarga sejahtera. Fokus nggih. Nah, alhamdulillah meskipun di sela-sela kesibukan jenengan tetap diwajibkan fokus terhadap tujuan bersama yang membangun ekonomi keluarga sejahtera. Jadi ini jangan sampai berbelok tujuannya, ini tetap fokus gitu ya. Jika misalnya kok punya produk atau apapun atau kepengen belajar membuat apa kerajinan ataupun seputar produk UMKM, bisa nanti bilang sama Ibu Yuning, nanti didatangkan trainer untuk diadakan pelatihan seputar apa yang jenengan inginkan, entah menjahit, entah apa. Sudah pernah Bu? Belum ada? Belum pernah ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Oh ya, nanti coba nanti diusulkan sama Bu Yuning, siapa tahu nanti diajukan, pasti nanti akan akan dikasih trainer sesuai dengan keinginan jenengan gitu. Nah, dari 11 ini saya kira jenengan sudah punya semua ini jiwa kepemimpinan. Jadi sudah tahu gitu. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut gitu. Nah, untuk yang kedua materinya literasi keuangan. Ini seputar produk PNM. PNM itu adalah Permodalan Nasional Madani. Ini adalah lembaga keuangan non bank Ibu nih. Ampun jenengan padak ke kalih bank. Ini perusahaan BUMN atau lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit usaha kepada pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Gitu. Mikro itu seperti jenengannya termasuk pelaku usaha mikro, menengah, kecil menengah. Kemudian produk dan layanan jasa keuangan PNM itu kan ada dua, ada yang tahu? Produk layanan jasa PNM itu ada dua. Satu apa? Ulang. Sudah ada yang dengar? Belum pernah ada yang dengar? Bu Yuning, berarti sini tidak ada ulang gitu? Ada? Oh, randu gitu? Randu, oh ya. Oke, berarti Pak, berarti kalau jenengan belum paham, itu berarti karena di sini belum ada. Ulang namanya Bu. Ada yang tahu singkatannya ulang? Iwa? Bukan gitu. Ulang bukan iwa gitu. Ulang, unit layanan modal mikro. Ada yang tahu? Unit layanan modal mikro. Yang kedua apa produknya? Apa? Mekar. Nah, yang kedua produknya Mekar. Jadi PNM itu ada dua produk layanan jasa keuangannya. Yang pertama Ulam, yang kedua Mekar. Yang Mekar singkatannya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi kalau jenengan jadi anggotanya Mekar Bu, itu didoakan. Mekar itu karena mendoakan, membina ekonomi keluarga sejahtera. Itu cita-cita yang mulia. Jadi jenengan bukan seorang nasabah, tapi seorang anggota. Jenengan bagian dari ini loh, bagian dari Mekar ini, bagian bukan nasabah, bukan jenengan itu. Kalau
nasabah kan kesannya jenengan pihak yang apa ya, yang tapi kita ini sama partner kalau jenengan anggota itu. Nah, untuk perbedaannya antara ulang dan mekar, yang pertama, kalau ulang itu pembiayaannya dengan menggunakan anggunan sertifikat tanah ataupun sertifikat bangunan. Sedangkan untuk mekar itu pembiayaannya tanpa menggunakan jaminan, melainkan tanggung jawab kelompok atau bersifat tanggung renteng. Sedangkan untuk yang mekar itu sifatnya untuk pembiayanya per kelompok. Kalau yang ulang ini individu, jadi perseorangan yang memiliki usaha, baik usaha kecil, mikro maupun besar. Bahkan bisa sampai 100 juta ke atas untuk yang pinjam ke ulang. Kalau yang mekar sudah sampai berapa juta Bu yang sudah dapat tertinggi? 6 juta. Belum ada yang sampai 15 juta. Nah, nanti sudah ada yang belakang ya. Nah, 8 juta. Nanti ke besar dari PNM mekar. Seperti apa ribetnya? Seperti umroh, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Eropa. Itu jenengan ibarat dikasih modal, tetapi juga dikasih hadiah kalau jenengan mampu menggerakkan kelompok yang jenengan secara full rutin. Pasti ada reward, jenengan ada nilainya. Karena kan ada absensi ya. Setiap absen biasanya kan juga ada reward 2000 atau berapa. Sudah ada yang dapat? Belum ada. Sini nggak ada reward seperti itu yang kehadiran itu, Pak. Reward kehadiran ada? Reward kehadiran? Ada. Reward kehadiran ada biasanya. Ya, 2000 biasanya kan gitu. Makanya ajak anggota jenengan supaya teko Bu, karena banyak reward gitu. Jadi semakin jenengan mampu menggerakkan kelompok yang jenengan, banyak reward yang jenengan dapat, bahkan lebih besar dari pinjaman modal yang jenengan terima gitu. Jenengan hitung-hitung purun mboten angsal hadiah umroh. Penak Bu untuk hadiah umroh ki. Ibaratnya jenengan ini ora usah klamben ditukono klambine, paspore ditukono, gamane kopere ditakoni disangoni puluhan juta lho. Kurang piye? Kurang penak. Jadi itu perjuangkan kelompok jenengan. Kehadiran diperjuangkan, entah itu bagaimana caranya, itu diperjuangkan supaya jenengan bisa dapat reward itu. Jenengan gak usah modal gitu. Jenengan disangoni Bu. Diurusi sampai paspor itu urusi, jenengan mau duduk manis tiba-tiba berangkat umroh. Purun mboten? Tak doakan yang ketua kelompok di sini dapat hadiah umroh semua, nggih. Amin. Itu. Kemudian lanjut pengelolaan keuangan. Jenengan uangnya nggih dikelola, Bu. Ya, alhamdulillah. Tujuannya pengelolaan keuangan ini yang pertama menjaga stabilitas keuangan, kemudian memaksimalkan keuntungan, kemudian mengurangi resiko kerugian, kemudian mencapai tujuan finansial jangka panjang, kemudian juga membantu menetapkan harga jika jenengan memiliki usaha, kemudian juga mampu mengambil keputusan jika ada kelebihan dana permodalan yang dikelola. Misalnya kok tiba-tiba dana jenengan lebih, kok ternyata ono tanah murah, ngapain tidak untuk kita beli? Kan investasi paling berharga yang tidak ada penurunannya itu kan tanah gitu. Jadi nggak ada salahnya, makanya di keuangan itu dikelola. Nah, lalu bagaimana tahapan pengelolaan keuangan? Nah, ini ada beberapa tahapan. Pertama, menghitung pendapatan. Pendapatan jenengan hitung Bu. Nggih, dihitung nggih. Misalnya harus dicatat Bu, jangan sampai nggak dicatat pendapatan, biar kita tahu satu bulan itu dapat berapa sih pendapatan kita. Pendapatan suami kan juga pendapatan kita Bu, jadi itu juga dicatat gitu. Misalnya hari ini dapat pendapatan 100 juta dicatat. Besok dapat pendapatan 300 juta dicatat. Kemarin pendapatannya 500 juta dicatat. Jangan sampai nggak dicatat Bu. Uang segitu banyak nggak dicatat terus piye toh Bu?
Oke, jangan sampai nggak dicatat ini bahaya kalau nggak dicatat gitu ya. Supaya apa? Bisa mengontrol keuangan kalau kita catat itu. Kemudian mencatat kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan jenengan catat. Nah ini loh kesalahan jenengan salah satunya ini. Nanti sampai rumah disampaikan sama anggotanya untuk kebutuhan bulanan itu dicatat habis beli apa, catatan kecil nggak apa-apa Bu. Sampai 1 bulan nanti jenengan itu total jenengan pengeluaran berapa itu nanti jenengan akan banyak bersyukur. Ternyata pengeluaranku saulan samil ya walaya berarti wis makmur tenan ca, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Jadi amin gitu kan gitu. Jadi ini penting pencatatan ini karena apa biar tahu jenengan itu 1 bulan ini cara pengeluarannya piro kan gitu. Kemudian menentukan prioritas keuangan. Jadi jenengan juga misalnya dengan pencatatan pengelolaan keuangan dan mencatat kebutuhan ini mampu mengelola prioritas keuangannya. Misalnya apa yang perlu diprioritaskan dulu. Misalnya jalan-jalan apa jajane anak, jalan-jalan apa kebutuhannya sepatune anak ini nanti kalau jenengan catat jenengan kelola kan bisa tahu mana yang lebih penting. Oh, sing anggarannya kanggo tuku sepatu wis ono ya. Nah, ini tinggal dipakai untuk yang prioritas kedua. Kemudian mempersiapkan tabungan. Gitu nggih. Jenengan juga harus tiap hari mempersiapkan tabungan, Bu. Tiap hari nabung mboten? Gimana? Tiap hari nabung? Nggih, tiap hari harus nabung. Meski sekecil apapun kita harus nabung, Bu. Misalnya pendapatan jenengan 500 juta ya minimal 1 juta ditabung Bu. Amin. Misalnya jangan sampai nggak nabung, sekecil apapun berusaha nabung Bu. Karena apa? Semakin kita disiplin menabung itu semakin bagus. Itu melatih apa ya? Melatih kita untuk mengontrol diri. Itu gak roh ono bakso liwat gak kudu. Nah, jero tabungan kan wis aman to Bu. Nanten nggih. Jadi jenengan tiap hari nabung Bu. Nggih, nabung tiap hari nabung semua nggih. Nggih. Minimal nabungnya di belakang. Nggih. Ya. Itu. Sekecil apapun nabung Bu. Nggih dimasukkan plung misal 10.000, plung 20.000. Meskipun yang bawahnya lubang enggak apa-apa. Loro baru diangkat nemu duit ning isor san. Enggak apa-apa Bu, tapi kan sudah mencoba menabung dulu gitu nggih. Jadi jangan sampai enggak menabung karena ini juga menjadikan contoh untuk anak-anak kita gitu. Kemudian mempersiapkan dana darurat. Jenengan juga harus mampu mempersiapkan dana darurat, dana cadangan Bu. Jenengan nggih punya dana cadangan mboten Bu nek sewaktu-waktu ana apa-apa gitu lho. Mboten. Nggih mulai sekarang disisihkan nggih Bu nggih, misalnya anggaran jenengan kangge belanja selama 1 bulan 100 juta, sedangkan pendapatan jenengan 500 juta ya paling enggak disisihkan untuk dana darurat 100 juta gitu. Jangan sampai enggak disisihkan Bu, biar misalnya amit-amit namanya orang yang namanya apes itu kan enggak ada di kalender, tiba-tiba kita kena musibah. Kalau kita punya dana darurat kan enak, enggak bingung, enggak mikir nyebrang sana nyebrang sini. Oh aku di dana darurat ayeman kan gitu. Misalnya tiba-tiba jenengan moro-moro entuk ulem kok Bu Siti misalnya kan gitu. Kan itu termasuk kita harus keluar dana darurat gitu. Karena apa? Kita nggak tahu 1 bulan ke depan siapa yang arep digawe kan gitu. Misalnya toro ada pas dulure dhewe menisan. Tiba-tiba rencana nyumbang 500 juta. Kan gitu kita nggak tahu harus punya dana darurat gitu. Jadi itu juga meskipun sekecil apapun dicoba kita memiliki dana cadangan gitu. Kemudian membuat anggaran keuangan. Dianggarkan Bu jenengan itu juga harus keuangannya dianggarkan misalnya minimal 3 hari ke depan ini sudah menganggarkan di poto-poto kanggo sekolah anak, kanggo rokoke bapak, kanggo ning kafene bapak. Gitu tau lah kanggo nukono apa ya? Nukono jajane anak ini di pono-pono kanggo manikur pedikure ibu. Nah ini direncanakan anggarannya direncanakan minimal itu 3
hari sebelumnya lah. Syukur bisa 1 bulan sudah direncanakan gitu nggih. Malah lebih bagus lagi Bu gitu. Misalnya 1 bulan seminggu ini kamane atau 3 hari ke depan jenengan sesok rembukan ya perencanaan dirembukan sama bapak sama aneh nggak apa-apa. Pak, ayo sesok beleh sapi ya Pak. Misalnya hari 1 hari besok beleh sapi. Ya Bu gak apa-apa sesok beleh sapi. Besok terus beleh kebo ya Bu. Nah, besok beleh kebo. Sing aneh usul, Bu, besok beleh wedhus saya nggih, sabar. Berarti 3 hari kan sapi, kebo, wedhus. Nah, ini kan seperti direncanakan dulu. Dengan anggarannya piro ya Pak 3 hari. Nek 3 hari sakmono ya dianggari wis anggari 200 juta dari cukup Bu. Nah, gitu kan. Nah, misalnya ternyata setelah 3 hari nanti juga harus dievaluasi. Setelah menganggarkan harus dievaluasi. Ternyata selama 3 hari itu ternyata jenengan cuma habis 100 juta dengan beleh sapi, beleh kebun, beleh urus ini tadi. Berarti kan dalam menganggarkan jenengan ada sedikit kesalahan. Makanya dievaluasi. Berarti diperbaiki ke depannya. Jadi oh ternyata wingi aku nganggarno 200 juta ternyata luwih cah. Kita perbaiki ya 3 hari ini tak anggarno 1 juta kan gitu. Kan itu seperti itu perlunya anggaran dan kemudian dievaluasi. Jadi kersane jenengan mikirnya rabot. Nah orang jenengan anggar ke roro gampangane sesuk arep masak apa urung dianggar saiki lagi mikir ini masak apa ya nah ya kan malah bingung akhirnya sampai mikir sampai jam 12 sedane ora masak. Lah itu kan juga repot jenengan gitu. Jadi alangkah baikannya kalau dianggarkan itu jenengan tidak usah berpikir, tinggal eksekusi di kemudian harinya gitu. Nah, untuk selanjutnya pencatatan aset dan harta. Jenengan nggih asetnya dicatat napa mboten Bu? Hartanya dicatat mboten? Nah, ini lho kesalahan jenengan ini salah satunya ini juga. Ini nanti juga diperbaiki nggih Bu nggih. Mulai dari sini asetnya dicatat nggih. Hartanya dicatat nggih. Anaknya dicatat mboten? Suaminya dicatat mboten? Pinten suaminya? Oh, iya, suaminya dicatat setengah. Hartanya dicatat. Jadi pencatatan aset ini juga penting Bu. Itu. Misalnya kita itu harus bisa mengidentifikasi aset. Kita catat, kita kita rinci aset-aset kita. Misalnya jenengan di Kedung Tuban sini punya rumah 10. Misalnya seperti perumahan ini. Di Cepu punya rumah 10. Terus di Randu Blatung punya rumah 10. Di Blora punya rumah 10. Berarti totalnya jenengan pinten rumahnya Bu? Amin. Jadi misal 40 rumah ini nih mboten jenengan catat kira-kira bingung mboten. Makanya ini tujuannya pencatatan aset itu ini. Misalnya sing di sini nggih dicatat rumahnya ning Wadu, terus ning Kedung Tuban, terus ning dina dicatat. Ampun sampai mboten jenengan ning Cepu, ning Ngelo, ning dina dicatat sampai dicatat semua. Jangan sampai enggak dicatat. Kalau enggak dicatat nanti diserobot orang malah kita lupa loh. Aku kira di rumah ning perbatasan Bojonegoro kayak kok lali cah. Nah, makanya itu fungsinya kenapa harus dicatat. Misalnya kendaraan juga seperti itu juga harus diinventarisir, dicatat. Misalnya kendaraan ini jenis 100 itu juga harus dicatat Bu, jangan dibiarkan. Misalnya Avanzanya 10, Innovanya 100, terusan truknya 3. Nah ini juga harus dicatat. Jangan sampai nggak dicatat jenengan nanti yang repot. Di Silawong orang balik bingung orang roh. Dikira iku yo ora nggone ora ana wong nyilang balen lho iku montore sapa De lho motor ngono lho iya aku ndek motor ngono bareng kuwi lha mergo apa mergo ora dicatat. Jadi jangan sampai enggak dicatat aset harta itu harus dicatat. Kemudian juga tabungan Bu itu juga harus dicatat. Jangan tiap hari nabung roroh 3 tahun tabungannya wis 1 triliun. Roroh ono BRI ngabari maaf Bu, ngapunten ini tabungan jenengan pun penuh, pun 1 triliun soalnya kan. Loh, nggih Mas aku soalnya orang ngerti orang tau ngitungi ya Mas. Aku iso ngomong nabung kan gitu kan. Nanti jadinya makanya jenengan harus dicatat gitu nggih. Jangan sampai enggak dicatat nggih. Kemudian selain tabungan perhiasan ini juga harus diinventarisir.
Gitu. Jangan tiap hari hanya beli perhiasan plungno kamar, beli perhiasan plungno kamar, beli kalung plungno kamar, beli gelang plungno kamar, beli cincin plungno kamar, emas batangan 3 kilo plungno kamar. Tahu-tahu 3 bulan kamarnya penuh perhiasan, mau masuk, loh kamarku kok belum perhiasan ya, terus turunnya ngendi lah. Itu makanya kan akhirnya kaget. Jadi jangan sampai nggak diinventarisir. Misalnya kalungnya dia ada gelangse, sak gelangse, misalnya ditimbang bu, jangan nggak ditimbang. Gitu. Misalnya ditimbang kalungnya sak gelangse 30 kilo, nah, dicatat 30 kilo kalung emas tua. Terusan misalnya gelang, sing emas tuane nggih dibedakake kali emas muda ya Bu nggih. Nah, nggih jangan disamakan kok sing siji yo diadhe karunge engko yo di sing gambare karung. Misalnya kok nek sithik ya di paling enggak diadai napa nggih. Nah, ora apa-apa lah, yang penting ditimbang Bu, jangan lupa ditimbang nggih. Soalnya nek kalung ini kan ditimbang ono sing. Jadi misalnya gelangnya 30 kilo ya dicatat 30 kilo. Jangan sampai juga harus ditali rapat nih jadi gelang sebu, takutnya nanti keterusan kan juga rusak. Itu nggih, dicatat. Gitu. Jangan sampai lupa gitu. Nanti ditaruh. Ini bisa jangan ditaruh di kandang ya Bu, masing di adik kelas ini. Langit, mungkin takutnya ini suaminya jenengan keliru, arep makan syukur keliru sing dipakakno emas gitu loh. Jadi mungkin di gawe ke gudang piyambak nggih, masih sing di kelas ini wong nggih. Nggih. Ibu nggih, ampun supen niku nggih. Kemudian yang selanjutnya mampu menentukan aset yang terbaru. Nilai aset terbaru ini jenengan harus ditentukan. Gitu. Misalnya tahun 89 jenengan beli rumah di Blora di Jalan Ahmad Yani, itu kan jalan utama Blora. Tahun 89 harganya 200 juta misalnya. Nah karena jenengan lama nggak nengok, sekarang sudah berapa tahun ini? Karena hampir puluhan tahun. Tentunya kan nilainya sudah berubah. Ini jenengan harus update. Gitu. Mungkin sekarang nilainya yang dulu hanya 150 juta, sekarang sudah miliaran. Harus dicek ya Bu. Jenengan nggih jenengan cek ya Bu, rumah jenengan sing teng Jalan Ahmad Yani niku. Sampun. Lah harusnya dicek to Bu. Jangan karena kepepet kebutuhan terusan. Yuk omaku sing ning Jalan Ahmad Yani tuku yuk oleh tuku mbiyen 150 juta yuk. Arep mbok gentani piro sebenarnya bagi sithik ora apa-apa. Ora dikenani 200 juta wis senenge mbok. Padahal saiki nilainya 1,5 miliar. Jenengan nak ketun. Jadi harus diupdate untuk apa nggih? Nilai aset itu sangat penting. Gitu. Jadi jenengan jangan pesimis. Kita nggak tahu nasib orang itu, kita nggak tahu nggih Bu. Siapa tahu ini daerah sini kan daerah minyak semua. Siapa tahu nanti tegalane jenengan apa sawah jenengan tiba-tiba ada tambang minyaknya. Lah kan jenengan otomatis jadi miliarder nggih mboten? Ta nggih? Amin. Gitu nggih. Kemudian asetnya didokumentasikan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya rumah jenengan yang di Purwodadi 10 juga harus difoto Bu, diingat-ingat, didokumentasikan. Sing kontrak ya difoto, misalnya sampean kontrak jenengan kontraknya tanpa jenengan nampaknya Bu sing teng Purwodadi. Nah, di kontraknya harus difoto orangnya, takutnya nanti orangnya lari bawa kabur isi rumah padahal di rumahnya ada apa nggih emas batangan dan lain sebagainya. Karena wis omah sing ning kedutupan wis ora kuat nyimpen masalah Bu, dadi disimpen ning rumah lainnya. Dan itu kan harus didokumentasi gitu. Jangan sampai dibiarkan. Siapa tahu ya sekali-sekali juga dipantau. Ini kan juga harus dicatat melalui sistem pencatatan. Entah itu pencatatannya secara manual ataupun secara digital. Sekarang kan bisa pencatatan lewat HP kan bisa. Itu juga sangat baik. Atau juga memperbarui data dan melakukan pemantauan. Aset engineer juga harus jangan pantau Bu. Gitu nggih. Makanya kan sering-sering ditili Bu, omahe sing ning Cepu ini sering ditili Bu nggih. Jangan dibiarkan mawon mentang-mentang saking akeh omahe terusan sing Cepu timbarno sampai kebanjiran. Sampai ibaratnya suket dan tukul ning jero omah. Nah, itu jangan sampai nggih. Niku nek bisa ya ditili diresihi setiap 1 bulan sekali gitu. Ini dilakukan pemantauan gitu. Kemudian
untuk literasi keuangan selanjutnya itu adalah perpajakan. Jenengan nggih bayar pajak, Bu? Luar biasa. Saya yakin semua yang di sini tuh tiap hari bayar pajak. Karena apa? Jenengan itu tiap hari belanja pasti kan nggih. Setiap orang belanja itu dikenakan pajak PPN itu 11%. Jenengan belanja ke Indomaret itu plus PPN 11%, berarti jenengan termasuk penyumbang devisa negara tertinggi. Ibu nggih. Berarti jenengan termasuk orang yang apa? Menjalankan roda pemerintahan ini itu tanpa jenengan nggak jalan. Jadi jenengan harus bangga. Karena apa? Jenengan juga menyumbang pajak tertinggi di Indonesia adalah masyarakat kecil karena banyak sekali gitu. Sedangkan yang kita bicarakan ini kewajiban keuangan yang dikenakan pada usaha dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kontribusi usaha mikro. Oke. Jadi ini khusus yang punya usaha. Nih jenengan tiap hari ini nggih baik dikenakan pajak potongannya otomatis langsung. Tapi kalau usaha itu perlu kita laporan. Gitu. Sebetulnya pribadi pun juga perlu laporan tiap tahun, Bu. Gitu. Nah, sedangkan untuk jenengan sebagai UMKM itu tarif pajaknya juga sangat rendah, gitu. Atau dapat potongan pajak khusus. Kalau pendapatan jenengan per tahun di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak itu pengusaha di atas 500 juta. Karena jenengan tadi pendapatannya hariannya saja sudah ratusan juta, berarti satu bulan kan lebih di atas 500 juta. Itu juga dikenakan pajak 0,5%. Dan tiap tahun wajib laporan. Laporannya kemana? Ke kantor pajak atau lewat online juga bisa. Atau biasanya kalau bulan-bulan Januari seperti ini, orang pajak itu juga datang di kecamatan. Jenengan bisa bayarnya laporannya dibantu pegawai perpajakan di setiap kecamatan, namun harinya biasanya disesuaikan gitu. Misalnya jenengan di bawah 500 juta ya tetap laporan tetapi tidak dikenakan biaya. Gitu nggih. Mun nate sing wonten laporan pajak. Dereng. Nek sudah punya usaha tetap harus dilaporkan nggih, Bu. Niku gratis. Boten dikenakan biaya selama 1 tahun penghasilannya jenengan di bawah 500 juta. Nah, kemudian jenengan sebagai ketua kelompok itu diwajibkan pekalah ketika bertransaksi keuangan. Oke. Jenengan ini sebagai ketua kelompok itu sebagai panutan. Harus peka dalam bertransaksi. Ojo sampai sebagai ketua kelompok tiba-tiba ketipu online. Ojo sampai nggih. Karena apa? Di zaman sekarang, makanya kenapa diwajibkan jenengan untuk memahami perubahan itu salah satunya supaya ini peka. Peka ini ada singkatannya gitu. P-nya itu peduli. Jenengan harus peduli. Peduli apa? Peduli dengan keamanan. Keamanan akun jenengan. Jenengan ketika membuat password internet banking, mobile banking, Facebook, TikTok, sebisa mungkin passwordnya itu yang sulit, yang tidak gampang ditebak orang lain. Sebisa mungkin jenengan bikin password itu yang sulit tetapi yang jenengan ingat. Jangan yang sulit tetapi jenengan gak ingat. Kalau tak lupa dicatat, ditaruh di kamar atau di rumah saja, jangan ditaruh di dompet. Jangan, gitu nggih. Dan kalau bikin PIN juga, misalnya PIN ATM atau PIN mobile banking juga yang sulit. Jangan yang mudah ditebak orang lain. Nggih. Jenengan yang bikin PIN nggih sing sulit mboten? Nggih, sing gampang. Ampun sing gampang Bu, sing angel, sing kirane ora ditebak orang lain. Biasanya jenengan yang bikin PIN pakai apa, Bu? Bikin PIN biasanya kalau PIN ATM ngaten iki jenengan isi napa biasanya? Tanggal lahir. Mulai sekarang harus dirubah nggih. Jangan sampai membuat PIN ATM itu tanggal lahir.
Karena nopo? Misale jenengan kehilangan dompet, otomatis dompet itu ada ATM, ada KTP. Nah, si penemu ini pasti langsung pertama ketika mau menggunakan ATM melihat KTP ini jenengan. Biasanya wong-wong ini nggawe pin ATM ini tanggal lahir. Nah, pasti akhirnya apa? Akhirnya jenengan dibobol ATM karena jenengan kehilangan bikin pinnya tanggal lahir ini tadi. Yang bikin pin ATM tanggal lahir segera dirubah. Boleh pin tanggal lahir tapi jangan tanggal lahirnya sendiri. Kalau bisa tanggal lahirnya anaknya, tanggal lahirnya suami atau seli. Gak ada sini, gak ada semua. Ya paling enggak ya pinnya itu suami atau anak. Ingat tanggal lahirnya suami, Bu. Ingat, ada yang lupa? Diingat-ingat toh, Bu. Jadi mesra nggih. Misalnya bojone teko ngaten niku dicapruti apa disenyumi, Bu? Disenyumi nek gowo duwene ora kok duit. Ora kok duit nyaprut. Berarti padha nggih bojone kula nggih ngaten, Bu, soalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan sebarkan data pribadi panjenengan. Niki nanti juga disampaikan pada anggota kelompoknya gitu. Karena sekarang kan banyak banget WA, SMS yang mengatasnamakan apa instansi atau apapun itu, biasanya WA jenengan mendapat hadiah. Ada yang mengataskan namakan PNM. Selamat Anda mendapatkan hadiah 35 juta dari PNM Mekar. Alhamdulillah, untuk bacanya gitu. Jangan, ini hati-hati nggih. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah. Jangan langsung ditanggapi, jangan langsung. Tetapi syaratnya Anda harus wajib terus ditelepon kan itu biasanya. Karena jenengan saking senangnya, jenengan balas, alhamdulillah, terus gimana caranya, Pak? Ini gini, Bu, syaratnya jenengan harus melengkapi data diri, jenengan harus foto KTP, harus kirim alamat, harus kirim nama ibu kandung, harus tanggal lahir jenengan isi, harus foto selfie bersama KTP. Lah ini hati-hati modus ini, gitu nggih. Hati-hati nggih, kalau ada yang WA seperti itu jangan langsung ditanggapi, tetapi harus berhati-hati, ini benar atau tidak harus di cross check dulu. Karena ini jenengan mau masuk ruang penipuan nanti ditanya nomor rekening jenengan juga. Gitu. Dan jenengan tiba-tiba dapat transferan 35 juta beneran. Nah, tapi ini nanti si pihak penipu ini tadi langsung telepon balik biasanya, tapi dengan orang yang lain, biasanya perempuan yang dipakai. Maaf, Bu, sambil nangis-nangis. Maaf, Bu, saya tadi salah transfer 35 juta ini, rencana mau transfer ke ayah saya karena ibu saya sedang sakit di rumah sakit. Karena saya saking gugupnya saya salah mentransfer uang ke jenengan. Karena jenengan nggak merasa punya uang segitu, terus dicek ada di rekening kok 35 juta. Masya Allah, sakit harus berobat ibu malah salah transfer aku. Akhirnya jenengan langsung spontan karena sakit jenengan transfer balik. Ini hati-hati. Padahal ini data jenengan tadi itu tinggal mek utangan, mek pinjol biasanya. Karena jenengan sudah kirim data foto selfie dan sebagainya, akhirnya cair. Bener memang cair di rekening jenengan, tapi kan jenengan tidak merasa mek utangan, gitu. Karena nggak merasa mek utangan, tiba-tiba kalau rekening sing cair, nah itu jenengan terus ada yang telepon tadi, otomatis jenengan transfer balik. Gitu. Modusnya sekarang seperti itu. Akhirnya apa? Setelah jenengan transfer 1 bulannya dengan jenengan ada tagihan pinjol. Gitu. Itu hati-hati. Ini sudah banyak terjadi di Blora, banyak banget kasus seperti ini. Karena wong Blora itu sifatnya melas, ibaratnya gampang melas karo uang. Gitu. Padahal biasanya memang nggak langsung sekali minta data jenengan langsung dian, itu enggak. Biasanya selang 1 minggu baru cair pinjolnya ini. Dan jenengan kadang-kadang sudah lupa kalau jenengan pernah dimintai data, enggak paham. Makanya hati-hati, peka jenengan, peduli, jangan sampai gampang memberikan
data-data pribadi jenengan. Dan ini nanti tolong disampaikan kepada anggotanya, hati-hati kalau ada WA yang tidak jelas, nggih. Nanti disampaikan, nggih. Jadi, ini misalnya jenengan kok ragu, laporkan sama Bu Yune. Bu, aku ada entuk WA saka PNM Mekar jadi aku untuk hadiah 35 juta apa iya, dikonfirmasi. Itu nggih. Itu karena apa? Itu kemungkinan banyak modus penipuan yang sekarang yang aneh-aneh. Gitu. Ini sebagai ketua kelompok jenengan harus peduli hal ini. Jadi harus disampaikan anggotanya. Kalau ada anggotanya jenengan yang ngomong, Bu, aku untuk WA ternyata untuk hadiah sama Mekar 35 juta Bu. Lah ini langsung dikasih pemahaman ini nanti, nggih. Nah, untuk selanjutnya yang tanya kenali. Nah, gitu. Ini masih terkait penipuan ini tadi. Biasanya selain jenengan dimintai data-data, itu ada yang menyebarkan link di WA. Jangan selamat Anda mendapatkan hadiah mobil Avanza dari Unilever. Ya kan kadang-kadang gitu. Nah, untuk melengkapi, untuk konfirmasi pengambilan hadiah, silahkan klik link berikut ini. Nah, itu jangan mudah klik link. Hati-hati. Pastikan bahwa pengirim ini resmi dari Unilever, misalnya kalau mengatasnamakan Unilever. Kalau pengirimnya huruf angka-angka nomor yang ngirim, itu berarti dia penipu. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau penipu jangan diklik atau jangan dibaca, kalau bisa langsung dihapus saja. Gitu. Karena sekarang jenengan klik link tautan tersebut, jenengan otomatis WA-nya jenengan, Facebook-nya jenengan atau apapun itu diambil alih. Gitu. Sekali klik link jenengan langsung WA atau Facebook-nya jenengan itu, atau TikTok-nya jenengan itu nanti diambil alih sama si pemberi link ini tadi. Nanti akhirnya dipakai modus meminta pinjaman, mengatasnamakan jenengan, WA kanca-kancane jenengan. Bu, aku kena musibah, tolong ibu, ibu wis kirimi 100.000 wae Bu. Padahal itu bukan jenengan karena WA jenengan sudah diambil alih ini tadi. Makanya jangan gampang mengklik link nggih. Ini nanti disampaikan gini, ada yang pengirim tidak dikenal ngomong jenengan dapat hadiah ini terus klik link, jangan diklik linknya. Jika sudah terpaksa tiba-tiba klik link, baru sadar, langsung segera ganti password. Entah itu password WhatsApp, password Facebook, password TikTok, segeralah ganti. Atau laporkan sama penyedia jasa layanan. Kemudian yang selanjutnya, adukan. Jadi harus diadukan. Misalnya jenengan tadi kalau nonton, sekarang kan lagi malah jenengan sering nonton TikTok, betul Bu? Sering ya? Kadang-kadang kan itu muncul lewat iklan aplikasi. Nggak sengaja tiba-tiba klik unduh. Nah ini kan sering, itu hati-hati. Ada aplikasi yang tidak jelas, itu kadang-kadang otomatis klik unduh. Sekali jenengan klik unduh, kadang-kadang data jenengan di ponsel itu bisa dicuri. Sampai video, foto pribadi itu bisa dicuri dari kejauhan. Hati-hati sekali jenengan kok tiba-tiba dapat ada aplikasi lewat ke download di HP jenengan ini, hati-hati. Itu hacker biasanya. Jadi sekali jenengan terjadi seperti ini, gimana solusinya? Segera matikan koneksi internet. Data jenengan segera dinonaktifkan. Lalu hapus aplikasi yang terdownload tadi. Jangan sampai aplikasi tadi bekerja, langsung hapus aplikasi atau lakukan aduan ke penyelenggara jasa tadi. Itu nggih, nanti disampaikan nggih sama anggotanya. Nah, jika terkait PNM seperti tadi jenengan ada keluhan atau apapun, misalnya yang mengatasnamakan PNM, jenengan dapat hadiah. Jika ragu misalnya kok mau ketemu Bu Yuning belum bisa telepon lewat call centernya PNM yang tertera ini juga bisa. Gitu. Jadi untuk memastikan, syukur-syukur jenengan sudah paham bahwa ini penipuan atau tidak. Bisa paham malah itu lebih enak lagi, jenengan bisa berhati-hati. Dengan jenengan saya kasih wawasan seperti ini, saya yakin jenengan akan lebih protektif atau lebih berhati-hati ke depannya jika dapat WA yang kurang jelas. Gitu nggih. Nah, untuk selanjutnya
materinya materi communication skill training atau pelatihan ngomong. Gitu nggih. Jenengan pinter-pinter nggih pinter ngomong jane nggih Bu nggih. Cuman kadang-kadang orang itu kalau ngomong dengan orang lain atau apalagi anggota ketika berbicara di depan umum itu kadang-kadang kurang pede. Nah ini pentingnya atau dalam ketika menghadapi masalah jenengan paham kadang-kadang mau mengkomunikasikan itu jenengan yang tidak tepat gitu. Kadang-kadang bingung ingin ono masalah nih anggotanya jenengan koyong ini tapi apa yang mengkomunikasikan sama anggota kadang-kadang bingung. Nah ini kita akan belajar gitu. Nah sedangkan untuk metode belajar komunikasi yang efektif itu ada metodenya, ada rule-nya. Namanya 73855. Ini rule atau metode dalam berkomunikasi. Keberhasilan komunikasi itu ditentukan oleh metode ini. Gitu. Apa itu 73855? Nah, metode ini ditemukan oleh Albert Mehrabian. Kenal Bu? Boten kenal, tetapi orangnya memang jarang dikenal, tetapi untuk metodenya hampir dipakai orang-orang yang belajar komunikasi. Rumus komunikasi itu pakainya 73855. 7 itu maksudnya 7% keberhasilan sebuah komunikasi. Sebentar, ini ada azan, kita break dulu ya sebentar. Yang 7% apa? Verbal. Verbal itu apa? Kata-kata yang diucapkan. Jadi kata-kata yang diucapkan itu hanya 7% apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Kemudian yang 38% itu adalah vokal atau intonasi, nada suara dan tempo bicara. Jadi sebetulnya ngomong ki semakin dilagokke semakin wong paham intine ngono Bu. Cuman nglagokkene ya sewajarnya. Sesuai apa ya? Sesuai pesan yang disampaikan. Gitu. Jadi enggak datar. Jadi nada suara atau intonasi atau tempo bicara itu penting juga 38% yang menjadikan keberhasilan sebuah komunikasi. Kemudian yang 55% itu non verbal atau apa? Ekspresi wajah, gestur tubuh atau postur tubuh. Jadi orang yang paling utama yang menjadi keberhasilan sebuah komunikasi itu adalah non verbal atau ekspresi wajah atau gestur tubuh. Misalnya jenengan ada orang nggak ngomong, tiba-tiba nangis, itu pasti jenengan sudah paham. Meskipun dia belum ngomong, dia tuh pasti jenengan paham kalau orang ini paling lagi bersedih hati. Meskipun kadang-kadang ada yang nangis bahagia kan juga ada, tapi kan kita sudah bisa menyimpulkan antara oh berarti orang ini orang lagi sedih ya lagi senang. Misalnya ada orang yang lagi tertawa terbahak-bahak, misalnya itu kita kan juga sudah bisa menyimpulkan oh orang ini lagi bahagia, atau mungkin kalau nggak bahagia ya stres atau gitu. Kalau misalnya tertawa kan ada dua kemungkinan gitu, tapi kita kan sudah bisa menebak gitu. Nah, bahasa tubuh itu gimana caranya untuk kita mengetahuinya supaya kita berhasil dalam sebuah komunikasi. Ini ada kita bisa sebagai lawan bicara ini kita juga bisa menilai. Kalau jenengan misalnya apa gitu, postur tubuh jenengan terbuka menunjukkan itu keterbukaan dan kepercayaan diri. Terbuka bukan berarti nggak pakai baju, bukan gitu. Ibaratnya jenengan terbuka ketika ada orang ngajak berbicara jenengan. Misalnya jenengan didatangi Mbak Mekar ke rumah jenengan, kira-kira jenengan terbuka apa lesu? Terbuka ampun lesu nggih. Mbak sakake aku Mbak ngene iki aku tanggo tuku blonjo sesuk rungono Mbak sakake. Jangan seperti jenengan tetap harus semangat nggih, menunjukkan keterbukaan gitu. Kemudian lakukan kontak mata yang cukup menunjukkan perhatian dan
ketertarikan gitu. Jadi ini biasanya jenengan kalau sering ikut arisan, ikut kumpulan itu kan pasti kadang-kadang didatangi sales gitu. Entah itu sales kompor atau sales magicom atau sales regulator nate. Nah, sales itu yang diperhatikan biasanya apa? Kontak mata jenengan. Ketika dia berpromosi pasti dia sambil lirik-lirik jenengan, melihat kontak mata jenengan karena dia tahu ini mana yang tertarik. Dan sekali tahu jenengan tertarik itu jenengan langsung yang ditarget, langsung bahasa promosinya jenengan diarahkan jenengan gitu. Nih yang hanya sendakep dan hanya itu paling agak diabaikan karena sendakep itu menunjukkan dia itu tertutup, nggak tertarik. Tapi kalau ketika jenengan melihat seperti kan kelihatan ekspresi wajah atau gestur tubuh, apalagi sorot mata itu kelihatan. Makanya jenengan bisa menilai seseorang tertarik boten itu dari sorot mata. Kemudian gestur tangan itu biasanya untuk menyampaikan, memperkuat penyampaian pesan. Ekspresi wajah juga harus selaras dengan isi pesan. Misalnya jenengan mau menyampaikan berita duka tapi sambil tertawa kan boten pas, okay? Begitu juga sebaliknya, mau menyampaikan berita bahagia ya jangan sambil menangis gitu. Disesuaikan ekspresi wajahnya. Cara melatihnya itu jenengan misalnya mau ngomong supaya sesuai antara isi pesan dengan ekspresi tubuh, ekspresi wajah ya dilatih. Misalnya di depan cermin atau di depan teman juga nggak apa-apa. Tapi paling enak ya mungkin berdiri tegak di depan cermin sambil baunya rileks, gunakan ekspresi yang ramah. Misalnya ya di depan cermin jangan senyum, kelihatan jenengan ini bisa menilai diri sendiri kok Bu. Misalnya senyum di depan cermin itu jenengan kan kelihatan nanti aku ini wis manis apa wis ramah apa kelihatan gitu. Dan enaknya kita berada di depan cermin itu apa? Dia nggak akan protes. Meskipun jenengan salah, cermin itu tidak pernah protes terhadap diri kita. Meskipun jenengan bilang, walah, aku ayunan deh kok ngene lah, yo, cerminnya tetap akan menyetujui kan gitu. Jadi enak berlatih itu di depan cermin. Lakukan kontak mata yang cukup, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi ketika jenengan berbicara dengan orang lain itu sekali-sekali memandang orang yang jenengan ajak bicara, tetapi jangan dipelototin atau jangan secukupnya gitu. Ketika berbicara lakukan kontak mata secukupnya. Kemudian intonasi dan nada suara itu penyumbang keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu 38%. Nada suara yang hangat tentunya mencerminkan keramaan. Kecepatan berbicara yang tepat juga meningkatkan kepercayaan. Kemudian penekanan kata-kata yang sesuai itu juga membantu audien mudah memahami. Seperti kadang saya meledak-ledak seperti tadi supaya apa? Supaya jenengan paham. Gitu. Nah untuk melatihnya ya sama Bu. Misalnya kita kan nggak tahu tiba-tiba karena jenengan berprestasi, tiba-tiba jenengan diminta untuk bercerita inspirasi pada seminar akbar. Jenengan nanti dari seminar akbar betul. Seminar akbar PNM ada yang pernah ikut? Yang pernah dicepu kan sudah pernah ada seminar yang orangnya banyak PNM. Nah itu kan kadang-kadang diminta ada cerita inspirasi dari anggota Mekar. Nah itu siapa tahu jenengan nanti diminta untuk cerita inspirasi jenengan keberhasilan jenengan ikut Mekar. Nah kan jenengan juga perlu berlatih ngomong di depan umum. Direkam lewat HP nggak apa-apa Bu, suaranya jenengan sudah pas apa belum, nadanya sudah pas apa belum, itu perlu dilatih. Berbicara juga lewat cermin juga bisa. Gunakan variasi nada agar tidak terdengar monoton. Nah kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan juga harus pas dan sesuai dengan audien. Bahasa yang digunakan jenengan juga harus pas Bu. Gitu. Jenengan kalau kayak seperti saya ini kan berbicara dengan jenengan ini kan orang Indonesia dan orang Jawa. Jadi saya menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia kadang tak campur basa Jawa. Mergo napa jenengan ini orang Jawa. Gitu. Jadi jenengan harus tahu audiennya jenengan. Kalau jenengan misalnya menggunakan bahasa Inggris, audien seperti ini kan juga nggak bakal masuk, nggak bakal mudah diterima. Kemudian hindari kata-kata yang menimbulkan ambiguitas. Apa itu ambiguitas?
kata-kata yang multi tafsir atau kata-kata yang memiliki makna banyak gitu. Misalnya jenengan ngomong sama lawan bicara jenengan sebetulnya kepengen ngomong A, ternyata sebetulnya diterimanya B. Nah kan banyak aja itu kadang-kadang kata-kata dari jenengan segini diterimanya orang segitu dan disebarkan lagi segitu lagi, akhirnya kan gak sesuai apa pesan jenengan, gak sesuai dengan yang jenengan sampaikan. Jadi jika ada kata-kata yang jenengan gunakan menimbulkan ambiguitas, jenengan juga harus menekankan maksud jenengan yang sebenarnya gitu gitu. Kemudian kemudian pilihlah kata-kata yang positif, jangan memilih kata-kata yang negatif gitu. Nah untuk melatihnya yaitu tadi, kalau perlu menggunakan storytelling, ceritanya itu berurutan, nggak melompat-melompat. Kemudian perhatikan konteks komunikasi agar bahasa yang digunakan sesuai gitu. Nah untuk intinya Bu G, dalam sebuah komunikasi itu tidak hanya bagaimana kita berbicara, tapi juga bagaimana kita mendengarkan. Gitu G. Mendengarkan itu juga penting. Jenengan juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika misalnya ada anggota jenengan curhat, jenengan juga harus fokus pada yang berbicara. Ojo gamane koncone curhat tapi jenengan hampir mantengi HP karo WA-an karo menebruk lihat TikTokan. Jangan gitu, harus fokus pada yang berbicara. Itu gitu. Jadi harus fokus. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Misalnya koncone jenengan bicara niku sedih tapi jenengan ekspresinya bahagia kan, jangan. Harus disesuaikan bahasa tubuhnya. Kemudian hindari interupsi. Ini yang penting juga. Misalnya ada lawan bicara jenengan lagi bicara, jangan dipotong. Gitu gitu. Jangan dibiarkan cerita sampai selesai, habis itu baru di interupsi setelah selesai. Karena kalau jenengan belum selesai jenengan interupsi, nanti wongnya bingung, akhirnya baleni dari awal meneh. Ceritanya kan ngaten gitu. Nah kemudian refleksikan dan parafrasekan apa yang dikomunikasikan, apa yang diinformasikan lawan bicara jenengan, atau diulas. Misalnya ada anggota jenengan cerita panjang lebar, ya harus jenengan ulah. Oh alah Bu, sebenarnya ngono carane to. Aku lagi ngerti Bu. Walane tak tiro koyo kowe Bu. Nah itu kan mengulas, berarti itu jenengan mendengarkan orang yang bercerita ini tadi, akhirnya senang, berarti berhasil komunikasinya seperti itu. Nah juga harus empati juga dan pengertian ketika ada lawan bicara kita. Jadi itu tadi nih, misalnya ada lawan bicara jenengan cerita sedih, jenengan juga ekspresinya juga harus sedih, meskipun jenengan juga nggak terlalu sedih amat, tapi harus mau berempati, berekspresi sesuai dengan lawan bicarane jenengan. Kemudian berikan respon yang relevan. Jenengan harus bisa membedakan. Biasanya orang cerita itu kan ada dua tujuan. Cerita itu biasanya ada dua tujuan. Kalau nggak pengen didengarkan, pengen cari solusi. Nah kalau yang hanya pengen didengarkan, ya udah, oh alah Bu, ya sing sabar ya Bu. Nah misalkan gitu, karena hanya pengen didengarkan, jadi kan bisa tahu kira-kira orang ini hanya pengen cerita mau pengen cari solusi. Tapi kalau pengen mencari solusi, ya harus dikasih solusi yang sesuai dengan kemampuannya jenengan memberi solusi gitu. Itu seputar berlatih dalam berkomunikasi. Untuk kesimpulannya, keselarasan antara kata-kata, nada suara, ekspresi tubuh itu sangat penting dalam menyampaikan pesan yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Kira-kira sampai di sini sedikit ada gambaran gitu, Jadi nanti disampaikan yang diketahui sama anggotanya. Kira-kira ada pertanyaan? Oke? Karena waktunya sudah siang, memang aturannya tadi 9:30 itu kita mulai karena molor sampai jam 10 dan selesainya sampai jam 12. Ini lebih dari jam 12. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung panjenengan, dan jika ada lebih-lebihnya itu tentunya bukan dari saya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya
sekali lagi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PNM, 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 PNM Mekar, Mbak Maya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu. Kita langsung saja. Kita pilih yang paling besar apa paling kecil? Paling besar dulu. Oke, pertanyaan pertama. Di awal penyampaian materi tadi disebutkan ada 11 ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Sekarang tidak usah banyak-banyak, 5 saja sebutkan. Baik. Perkenalkan nama saya. Berdiri Mbak, berdiri. Perkenalkan nama saya Danita dari Batu. Ada sekilas saya ketahui 1 ketekunan. Sebut 5 saja. 5 saja. Ketekunan, saya tinggi, empati, empati, Kurang satu, ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Hadiahnya kompor ya, ingat-ingat nanti diambil kalau untuk bersama. Kemudian pertanyaan berikutnya, PNM memiliki 2 produk layanan. Pertanyaannya, sebutkan 2 produk tersebut dan apa kepanjangannya. Kemudian yang mana? Yang mana? Yang ini. Oh. Menghadapnya ke sana kalau kenalannya. Kepanjangannya ulama bukan? Yang kedua, membina ekonomi keluarga sejahtera. Ya, Betul ya? Oke. Pertanyaannya, dalam penyampaian materi juga sudah dijelaskan dan ibu-ibu pasti semua sudah mempraktekkan langsung, dan ini kalau sampai tidak bisa diulang-ulang. Persyaratan untuk menjadi anggota Mekar. Oke, yang mana Pak? Sebut 5 saja. Pojok itu loh. Ya. Terus? Ya, identitas sudah tadi. Ulangi Bu. Ulangi lagi coba. Ulangi sekali lagi. Ya, KTP dan KK tadi 1, 2, ya 3. Perempuan, kurang 1 lagi. Ya, betul. Betul ya. Tadi selalu diulang pertanyaannya. Loh, ini Sudah, ya nggak apa-apa, sudah. Ya, pertanyaannya, ibu itu. Pertanyaannya, apakah Ya itu langsung kasih aja. Ya. Ya, betul. Betul, ya tepuk tangan. Oke. Yang terakhir ini hadiahnya ini paling banyak sebenarnya. Ampun. 13 pieces
di sini terolah. Materi yang terakhir saya yakin masih cukup ya dalam ingatannya. Tadi disebutkan ada yang 7%, ada yang 38 dan 55%. Dalam metode yang disebutkan apa artinya yang 7%, 38% dan 5%. Inilah Mas. Yang batal Mbak. Ya. Ya. Ya, betul. Oke, betul. Terima kasih luar biasa. Masih semangat? Ekonomi kerakyatan, permodalan nasional madani, membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani, membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Kita bersama menuju sejahtera. Modal Nasional Madani terpercaya membangun bangsa.